Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari 12 MIA 4 kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Berikut nama kelompok kami. Diva Syara Yunanta, absen 14, Ziban Nabil, absen 15, Zugairib C. Nafila, absen 16, Fanja Shalom, absen 17. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia di bidang kesehatan, di bidang seni, di bidang hukum, dan organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Al-Irsyad, JIB, dan Perti. Bagaimana perkembangan Islam terjadi? Islam berkembang dari mulai masyarakat di Mekah, Madinah, hingga ke berbagai pelosok dunia. Persebaran Islam tersebut bukan hanya dari aspek religiositas dan nilai-nilai saja, melainkan disertai perkembangan ilmu, teknologi, sosial, dan politik yang dihadapi di tiap zaman. Tentunya, zaman berbeda dan senantiasa terus berkembang. Islam pun turut berkembang karena nilai-nilai dasar Islam tidak berubah. Sedangkan secara teknis, pelaksanaan mengalami berbagai varian yang memicu dan memunculkan perbedaan. A. Bidang kesehatan. Sejarah peradaban Islam telah menorehkan catatan dengan tinta emas bahwa para pakar kesehatan Muslim dari masa 1000 tahun lalu telah menjabarkan hal-hal tersebut. Banyak peradaban telah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan, tak terkecuali peradaban Islam. Lebih dari 1 milenium silam, peradaban Islam telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam perkembangan disiplin ilmu ini. Sepanjang masa kejayaan Islam, perawatan medis diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Rumah sakit dibangun dan tersebar di kota-kota Islam di seluruh dunia. Sebelum Masehi, pada masa purba, ilmu kedokteran berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Pada masa itu, telah dikenal pijat-pemijat, ramu-ramuan obat, dan alat-alat perdukunan. Hal ini didasarkan pada insting ghorizah yang dianugerahkan Allah SWT. Masa Sumeria dan Arkadia. Sumeria termasuk wilayah Irak sekarang, yaitu di dekat Sungai Furat, Eufrat, dan Sungai Dajlah, Tigris. Menurut sejarah, tabib-tabib bangsa Sumeria telah mengenal pengobatan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, terdapat 2 cara pengobatan, yaitu menggunakan dukun, menggunakan ramuan, pijatan, lalu dijampit dengan meminta bantuan jin, dan pengobatan yang ilmiah, ramuan herbal, madu, al-kayi bakar, lasah, atau fisioterapi. Sedangkan Arkadia berada di utara Irak bagian tengah. Kedokteran sempat mencapai masa gemilang pada masa Raja Sargon, zaman Fir'aun. Mesir di masa Fir'aun telah memiliki peradaban yang tinggi di bidang kedokteran. Pada masa Fir'aun Ramses II, sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, di kota Thebe dan Memphis telah didirikan pusat pengkajian ilmu kedokteran. Di Mesir pun dikenal 2 macam pengobatan, yaitu dengan kanin atau dukun yang meminta bantuan pada jin berupa sihir-sihir dan pengobatan ilmiah yang mampu melakukan pembedahan besar. Perkembangan kedokteran Mesir yang telah mengenal anestesi yang dinamakan taftah. Mereka pun telah mengenal cara diagnosa dengan menggunakan detak nadi pasien. Masa Nabi dan sesudahnya. Pada masa Nabi, perkembangan kedokteran sudah sangat maju. Banyak cara terapi yang bermunculan. Namun Rasulullah memilih 2 cara pengobatan, yaitu dengan bekam dan madu. Hal itu ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis. Kesembuhan, obat, itu ada pada 3 perkara, yaitu minum madu, berbekam, dan berobat dengan api. Dan aku melarang umatku berobat dengan api itu. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah wafat, seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Sina menuliskan kitab dalam ilmu kedokteran. Kitab itu dalam ilmu kedokteran menjadi rujukan utama dan paling otentik. Kitab itu mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Abad Pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu kedokteran diambil alih umat Islam. Saat itu, Eropa dicengkram era ke-8. Pada abad 9 hingga 13 Masehi, dunia kedokteran Islam berkembang pesat. Sejumlah rumah sakit dibangun.
Sekolah kedokteran pertama yang dibangun umat Islam adalah Jindi Sapur di Baghdad. Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah yang mendirikan kota Baghdad mengangkat Judis Ibnu Badiswu sebagai dekan sekolah kedokteran itu. Pendidikan kedokteran yang diajarkan di Jindi Sapur sangat serius dan sistematik. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Al-Nafis, dan Ibnu Maimun. B. Bidang kesenian. Pada perkembangan budaya Islam di Indonesia, terjadi alkulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam dalam berbagai bentuk, antara lain seni bangunan, seni ukir atau seni pahat, kesenian, seni sastra, dan kalender. Seni bangunan dan arsitektur Islam di Indonesia bersifat unik dan akulturatif. Seni bangunan zaman perkembangan Islam yang menonjol terutama adalah 1. Masjid dan menara, 2. Makam. Masjid. Dalam seni bangunan Islam, ada perpaduan antara unsur Islam dengan budaya pra-Islam yang sudah lebih dulu ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Sebagai fungsi utama, masjid adalah sebagai tempat ibadah umat muslim. Masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud ketika sholat atau sembahyang. Masjid juga berfungsi untuk pusat penyelenggaraan keagamaan Islam, pusat mempraktikkan persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam, sehingga masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan orang-orang muslim. Makam-makam di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan akulturasi dengan tradisi yang percaya pada roh-roh nenek moyang yang sebelumnya sudah dikenal dalam pengejauhan tahan pendirian punden-punden berundak megalitik. Tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia, masa Hindu-Buddha yang diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang disebut candi. Contoh makam Islam berupa bangunan berbentuk gunungan dengan unsur Meru adalah makam Sultan Iskandar Sani di Aceh. Setelah kebudayaan Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan tidak ada lagi pendirian bangunan percandian, meski unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui proses akulturasi. Seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madia, seni patung kurang mengalami perkembangan, tetapi seni ukir atau seni pahat yang berkembang pesat. Faktor penyebabnya adalah adanya ajaran Islam bahwa seni ukir, seni patung dan seni lukis makhluk hidup atau hewan dan manusia tidak diperbolehkan. Ajaran tersebut ditaati masyarakat Muslim di Indonesia. Meski seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Maka bentuk seni yang berkembang sebagai bentuk akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam adalah seni hias berupa seni ukir atau seni pahat. 1. Para seniman mengembangkan dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. 2. Seni hias dengan huruf Arab yang disebut kaligrafi. 3. Kreasi baru, yaitu bila ingin melukiskan makhluk hidup dilakukan dengan menyamarkan wujud makhluk hidup, binatang atau manusia dengan berbagai hiasan. C. Bidang hukum. Menurut sejarawan Muslim, Islam termasuk sistem hukumnya syariat, telah hadir dan berkembang di Indonesia sejak abad pertama Hijriah yang berbarengan dengan abad ke-7. Berlakunya hukum Islam dalam bidang keperdataan di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum kekuasaan negara. Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme Barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik, bahkan sampai misi kristenisasi. Secara yuridis, raja-raja di Indonesia telah memperlakukan hukum Islam dalam konteks ijtihad ulama untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Eksistensi hukum Islam di bidang keperdataan kedudukannya terjadi dalam dua periode. Periode persuasive source, yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam, dan periode authority source, yakni setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan berundang 13.
Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan atau rek politik. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Politik hukum masa orde baru seperti termaktub dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), yaitu garis-garis besar haluan negara GBHN sejak 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1933. Kurun waktu 1973 sampai 1988, pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama hukum yang bersifat netral yang berfungsi bagi rakyat sosial. Demikian halnya bagi orang Islam, unifikasi hukum Islam memperoleh 14 organisasi Islam, Syarikat Islam, JIP, Al-Irsyad, dan Perti. Syarikat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional yang teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi, adalah Syarikat Islam. Pada awalnya, Syarikat Islam adalah organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam dalam kurung SDI yang didirikan oleh KH Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Al-Irsyad, organisasi ini didirikan pada 6 September 1914, 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal tersebut merujuk kepada pendirian sekolah Al-Irsyad pertama di Batavia. Organisasi ini memiliki pengakuan hukumnya sendiri pada pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. JIB terdiri pada 1 Januari 1925 di Jakarta. Organisasi ini awalnya konsen pada bidang sosial dan budaya sekaligus menghindari tema politik praktis. Anggotanya berasal dari berbagai perhimpunan pemuda kedaerahan, semisal Jog Sumatera, Bon atau Jog Java, yang bersimpati terhadap perkembangan agama Islam. Seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Perti adalah nama sebuah organisasi masalah Islam nasional yang berbasis di Sumatera Barat. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1930 di Sumatera Barat. Diperakapat para ulama Al-Hussunah wal Jamaah. Kemudian organisasi ini meluas ke daerah-daerah lain Sumatera dan juga mencapai Kalimantan dan Sulawesi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.